Wete durian iku nggih Pak nggih. Saridin Andum waris sing pengen diwaris niku wet durian niku niki nggih. Pada kali ini kita akan menelusuri kampung pedesaan atau lokasi Saridin Andum waris beserta 2 tunggak pohon durian di masa itu dan pesarian atau makam Saridin yang dikenal Syekh Jangkung. Kalau rumiyin Mbah Saridin niku kelangenane jangan menir kalih ulam lele wite durian niku. Berarti tasik niku nggih. Tasik anding musola Mas, pojokan tikungan. Tapi mboten purun nuwa nggih. Inilah tunggak 2 batang pohon durian pada masa itu terletak di desa Duren Sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 2 batang pohon durian itulah yang dulu dipersengketakan antara Saridin dan kakak ipar bernama Branjung. Branjung adalah suami kakak kandung Saridin. Bagi Anda yang ingin tahu cerita dari awal hingga Saridin dinobatkan sebagai Syekh Jangkung, ikuti konten video YouTube pada kali ini. Dilanjut. Selanjutnya mengenai cerita Syekh Jangkung Saridin Andum waris. Tentunya yang diwaris itu adalah 2 batang pohon durian. Lokasi pada saat berebut durian dan rumah pada saat itu, nah itu jauh dari makamnya sekitar 7 km. Dan nanti kita masuk ke pelosok perkampungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cerita singkat Saridin Andum waris. Pada saat itu, keluarga Saridin hidup sehari-hari dalam kondisi serba kekurangan. Pada saat itu, Saridin punya seorang bayi berusia 5 bulan bernama Momok. Entah kenapa hari-hari hidup serba kekurangan pada saat itu tidak seperti pada hari-hari sebelumnya. Saridin punya Mbak Yu atau kakak perempuan kandung suaminya bernama Branjung. Saridin pun ingat bahwa tanah pekarangan yang selama ini ditempati Mbak Yunya dan kakak iparnya bernama Branjung merupakan peninggalan warisan orang tua Saridin. Dan kebetulan di belakang rumah itu ada 2 batang pohon durian yang buahnya lebat. Namun sebenarnya Saridin datang ke rumah kakaknya tersebut tidak untuk mempertanyakan 2 batang pohon durian tersebut, melainkan mencari utangan atau pinjaman untuk makan beberapa hari sebelum Saridin mendapatkan rezeki selanjutnya. Kakak kandung perempuan Saridin melihat kedatangan Saridin yang serba letih dan kusem menaruh iba, menyuguhkan makanan dan memberikan sepotong jajan untuk diberikan kepada anak Saridin yang di rumah. Namun entah kenapa kakak ipar Saridin bernama Branjung, sejak Branjung menikah dengan kakak kandung Saridin, kurang begitu suka memandang Saridin, sehingga pada saat Saridin mau makan yang disuguhkan oleh kakak kandung tersebut, mendengar perkataan yang kurang sedap di telinga. Bahkan pada saat tangan Saridin memegang makanan tersebut dan mau dimakan, ditampel oleh kakang Branjung sambil Saridin dimaki-maki. Bahkan sepotong jajan yang sudah dibungkus daun dan nantinya sama Saridin mau dibawa pulang untuk dikasihkan pada sang bayi, oleh kakang Branjung dirampas sambil berkata lebih baik dibuang daripada dikasihkan pada Saridin. Karena diperlakukan seperti itu, padahal itu di rumah pekarangan warisan orang tua Saridin sendiri. Akhirnya Saridin mempertanyakan 2 batang pohon durian
yang berada di belakang rumah yang selama ini buahnya pun sudah mulai tua. Akhirnya Saridin berembuk dengan kakak iparnya bernama Branjung. Hasil kesepakatan tersebut, apabila buah durian itu jatuh di siang hari, maka itu bagian kakak Branjung, dan bila jatuhnya di malam hari, itu bagian Saridin. Ternyata buah durian tersebut banyak yang jatuh di malam hari. Tentu saja bagian Saridin itu lebih banyak bila dibanding bagian Branjung. Akhirnya kakak Branjung punya ide baru untuk curang. Setiap malam memakai topeng harimau dan ikut mengambil durian yang jatuh bersembunyi dari tempat gelap. Pada suatu malam Saridin sedang menanti durian yang jatuh. Tetapi pada malam itu aneh sekali, setiap ada durian yang jatuh, begitu Saridin datang untuk mengambil durian tersebut, tidak ada. Dan itu terjadi berulang kali. Lama-lama Saridin pun mulai curiga, setiap ada durian yang jatuh selalu diawasi dengan cermat oleh Saridin. Pada saat itu, walaupun bukan bulan purnama, namun kelihatan jelas ada sesosok harimau yang sedang mengambil durian. Dalam hati Saridin juga keheranan, seumur-umur barulah kali ini ada harimau doyan durian. Kebetulan setiap malam Saridin selalu siaga dengan sebatang bambu runcing. Bila pagi bambu tersebut untuk memikul durian, membawanya ke pasar untuk dijual. Kemudian pada saat ada durian jatuh, Saridin fokus pada harimau tersebut. Kemudian bambu runcing diarahkan tepat mengenai sasaran. Harimau tersebut tidak meraung-raung seperti layaknya suara harimau, tetapi justru berteriak, "Aduh!" Saridin pun semakin heran, baru kali ini ada harimau doyan durian, dan baru kali ini ada harimau bisa berteriak "aduh". Kemudian Saridin tahu kalau itu adalah manusia berkedok harimau, dan harimau tersebut didekati. Ternyata setelah dibuka topengnya, jelmaan harimau jadi-jadian tersebut adalah kakak ipar sendiri bernama Branjung. Saridin pun menyesal. Tetapi memang Saridin niatnya untuk menyelesaikan harimau, bukan berniat untuk menyelesaikan kakak ipar. Jadi nanti bila mana ada urusan, Saridin tetap berkata, "Saya tidak menyelesaikan atau menghabisi kakak ipar, namun saya menghabisi harimau." Kejadian tersebut orang pedesaan menamakan kejadian Rojopati. Lurah Wiono bersama perangkat membawa Saridin ke Kabupaten Pati untuk diadili. Sesampai di hadapan Bupati Pati, Saridin pun tetap tidak mengakui bahwa yang diselesaikan tersebut adalah kakak ipar, tetapi Saridin tetap mengatakan menghabisi macan. Sekelas seorang bupati tentu pasti tahu persis akar permasalahannya, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Saridin dirujuk halus untuk mendiami sebuah tempat, sebuah rumah. Saridin pun tahu dan sadar kalau dirinya sedang dipenjara. Pada saat Saridin digiring dimasukkan ke dalam bangunan tersebut, sang bupati sambil berkata, "Wahai Saridin, sekarang tempatilah rumah ini. Engkau setiap mau mandi dihantar, dikawal, dan engkau pun setiap mau makan selalu dikasih dan ada yang mengantar makanan. Dan apabila engkau suatu saat rindu pada anak istrimu yang di rumah, silahkan engkau pulang apabila engkau bisa." Pada suatu malam, Saridin tidak kuat menahan rindu terhadap keluarga, anak, dan istri.
Lebih-lebih di rumah ada anak masih usia 5 bulan. Kemudian Saridin perlahan-lahan keluar dari rumah tahanan dan pintu rumah tahanan tersebut tidak terkunci. Sesampai di rumah, Saridin pun tidak keluar karena sudah diberitakan bahwa Saridin selama ini di dalam tahanan. Saridin pun selama 1 hari 1 malam di centong rumah belakang. Kemudian di malam harinya datanglah Lurah Wiono ke rumah Saridin sambil memberikan sesuatu kepada istri Saridin. Namun di balik pemberian itu, rupanya Lurah Wiono pun punya hasrat terhadap istri Saridin. Selama ini tahu kalau Saridin tidak ada di rumah. Padahal pada malam itu Saridin berdiam diri bersembunyi di centongan sambil mengawasi gerak-gerik perilaku Lurah Wiono tersebut terhadap sang istri. Kemudian istri Saridin berteriak, anak Saridin yang masih kecil pun kaget lalu menangis. Kemudian Saridin keluar menampakkan diri dan pura-pura tidak tahu atas yang dilakukan oleh Lurah Wiono. Lurah Wiono kaget melihat Saridin ada di rumah dan mencari celah kesalahan akan melaporkan ke bupati bahwa Saridin melarikan diri. Lurah Wiono secepat kilat pergi dari rumah Saridin dan besok akan melaporkan Saridin ke bupati bahwa Saridin selama ini melarikan diri dan ada di rumah. Ternyata Saridin pun lebih cerdik dan cerdas. Malam itu pula Saridin bergegas kembali ke rumah tahanan agar laporan Lurah Wiono dianggap sebagai fitnah. Keesokan harinya Lurah Wiono menghadap bupati melaporkan bahwa Saridin selama ini melarikan diri dari tahanan dan pernah melihat di rumah. Namun sayangnya pada saat sang bupati bersama para prajurit serta Lurah Wiono menjenguk di rumah tahanan, Saridin pun mengaku Saridin bisa keluar dari rumah tahanan. Benarkah karena Saridin sakti ataukah memang ada kebijakan mulia dari sang bupati? Inilah pertanyaan besarnya. Bagaimanakah menurut Anda sekalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saridin mengaku artinya sama saja mempermalukan bupati dan para pejabat serta para prajuritnya. Akhirnya ada keputusan baru untuk digantung. Pada saat proses mau digantung, ada celah atau ada peluang Saridin untuk melarikan diri. Pertanyaan besarnya, benarkah prajurit satu kabupaten kalah dengan satu orang Saridin? Silahkan Anda berkomentar lagi dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Kalau sudah, marilah kita lanjut. Kemudian Saridin lari sejauh mungkin sampailah di wilayah Kudus dan berhenti di Kasunanan Kudus. Sesampai di padepokan Kasunanan Kudus, Saridin bertamu dan ingin ikut belajar ilmu agama Islam di pondok tersebut sambil menenangkan pikiran yang sedang kalut. Dan selama mondok di Kasunanan Kudus, Saridin pun berkenalan dengan para santri yang sudah lama mondok di situ. Pada suatu hari, para santri disuruh untuk mengangsu atau mengambil air untuk keperluan pondok. Pada saat itu, para santri pun membawa tempat untuk mengambil air dan kebetulan Saridin tidak kebagian tempat untuk wadah air. Sebenarnya Saridin pun ingin seperti santri-santri yang lain mengambil air dengan wadah gentong atau jun. Karena Saridin di padepokan tersebut murid baru, pada saat ingin mengambil air tidak kebagian tempat, ada salah seorang santri memberikan keranjang wadah rumput kepada Saridin dengan tujuan mengejek.
Akhirnya Saridin pun ikut bersama santri yang lain mengambil air dengan wadah keranjang rumput. Konon, walaupun dengan keranjang rumput seharusnya tidak bisa untuk wadah air, justru pada saat itu air pun tunduk terhadap Saridin dan bisa diwadahi dengan keranjang rumput. Lalu para santri padepokan itu atas kejadian tersebut dilaporkan kepada Kanjeng Sunan Kudus, dan Saridin pun dipanggil untuk menghadap Kanjeng Sunan Kudus. Kemudian Kanjeng Sunan Kudus bertanya kepada Saridin, apakah di dalam genuk atau jun yang sedang dibawa santri itu ada ikannya, Din? Kemudian Saridin menjawab, tentulah ada, karena setiap ada air pastilah ada ikannya. Ternyata setelah dibuktikan, masing-masing wadah air yang dibawa santri itu ada ikannya. Karena setiap ada air pastilah ada ikannya. Lalu Kanjeng Sunan Kudus bertanya, apakah di dalam kendi dan di dalam kelapa itu juga ada ikannya? Lalu Saridin menjawab, ada. Setelah dibuktikan, di dalam kendi tempat untuk minum dan di dalam kelapa ada ikannya. Kemudian Kanjeng Sunan Kudus melihat kenyataan dan kejadian tersebut, semakin bingung, dan seketika itu Saridin tidak diperbolehkan untuk tinggal di padepokan tersebut dan diusir atau disuruh pergi. Sebelum kita lanjut cerita ini, marilah kita simak dulu lokasi pedesaan tunggak 2 batang pohon durian pada masa itu. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi. Oh, pete durian iku nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Dados kalau rumiyin niku sing lampan Saridin Andum waris sing pengen diwaris niku wit durian niku niki nggih. Nggih. Sampun Pak Tua. Nggih, kula matur suwun nggih Pak nggih. Oke, dilanjut. Inilah lokasi pada masa itu Saridin Andum waris. Adapun yang diperandumkan atau yang diperwariskan itu adalah 2 batang pohon durian. Jadi persis 2 batang di depan itu. Nah, yang sebelah kiri itu adalah pohon durian, tetapi sudah tidak mau berbuah. Entah kenapa sampai sekarang sudah tidak mau berbuah lagi. Dan yang sebelah kanan itu juga pohon durian, tapi sudah mati. Namun pohon durian pada masa itu ya bukan yang ini ya, karena saking lamanya jadi sudah berganti. Nah, tempatnya itu ditandai semacam ini, terus dikenang atau bisa dikatakan disakralkan. Kita amati ya. Nah, jadi 2 batang pohon ini punya kenangan bersejarah tentang lampahan Syekh Jangkung Saridin Andum waris. Kita perhatikan. Tempat ini sekarang ya sudah berupa perkampungan, namun penduduknya itu masih jarang. Nah, teman-teman sekalian, tidak jauh dari pohon durian yang diperwariskan atau dipersengketakan pada masa itu dekat dengan makam. Nah, di sebelah kiri kamera itu makam. Terus di seputaran ini juga ada rumah-rumah perkampungan, namun ya sampai sekarang rumah-rumah yang ada di perkampungan ini masih jarang ya.
Terus perkampungan ini kita tahu itu untuk masuk ke sini itu melewati hutan. Jadi perkampungan ini di dalam hutan. Tidak ada suara berisik apapun kecuali ayam berkokok, ayam Jawa. Nah, jadi dua pohon durian itu dulu kan di belakang rumahnya kakak iparnya, yaitu Kakang Branjung. Jadi duriannya itu sebelah sana, itu dua kayu itu ya, itu duriannya. Terus petilasan rumahnya kakak Branjung dulu adalah yang ini. Nah ini, tapi menghadap ke sana. Kan jalannya itu dulu bukan jalan yang dicor ini. Jalannya dulu adalah nah ini. Nah, jadi jalannya itu ini. Jadi rumahnya kakak Branjung atau kakaknya Saridin itu menghadap ke kanan sini ya. Sampai sekarang tempat petilasan rumah Kakang Branjung itu tidak ada yang nempati. Jadi seperti ini. Selanjutnya dari desa Nduren Sawit yang dulu merupakan tempat kronologi dua batang pohon duren tersebut, kita menuju ke lokasi pesarian atau makam Syekh Jangkung. Jadi nama aslinya adalah Saridin, setelah sepuh mendapat julukan Syekh Jangkung. Konon dulu Saridin itu posturnya memang tinggi. Adapun kelanjutan cerita Saridin setelah disuruh pergi atau diusir dari Kasunanan Sunan Kudus. Seperginya Saridin dari padepokan Kasunanan Sunan Kudus, pikiran dan hati Saridin memang sudah mulai tenang. Selain sudah jauh dari kawasan Kabupaten Pati, Saridin meninggalkan padepokan Kasunanan Sunan Kudus tidak dengan lari, namun dengan berjalan santai menelusuri jalan keluar masuk perkampungan naik turun bukit. Saridin kelihatan letih dan lelah karena habis menempuh perjalanan dengan berjalan kaki jauh sekali, lebih-lebih cuacanya pun panas. Di tengah-tengah perjalanan di pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon asem, ada seorang laki-laki tua berjualan legen. Dan ujung-ujungnya Saridin ribut dengan penjual legen tersebut. Lalu bagaimanakah cerita dan kronologinya? Sebelum lanjut, marilah kita OTW menuju ke lokasi pesarian makam Syekh Jangkung yang ada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen. Oke, lokasi kita berada di pertigaan Pasar Kayen. Mengenai jalan ini, bila ke kanan ke arah Pati, bila ke kiri ke arah Purwodadi. Adapun tempat yang akan kita kunjungi ini nanti adalah makam Saridin. Nah, pada saat berpetualang panggilannya di ketoprak itu kan Saridin. Anda sekalian kalau misalkan datang ke lokasi ini mau bertanya kepada warga itu jangan bilang Saridin gitu, jangan. Kalau di ketoprak itu bolehlah kita menyebut Saridin, tetapi kalau di dunia religi begini kita menyebutnya ya Syekh Jangkung atau Eyang Saridin. Oke, dari pertigaan ini kita ke arah kiri, ke arah Purwodadi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ceritanya pada saat Saridin bertemu dengan pedagang legen
sekaligus terjadi keributan. Yo, mangga niki diperiksani beksan Banyumasan. Ayo, ayo. Seorang pedagang legen yang tiap hari berjualan di pinggir jalan di bawah pohon asem, sejak pagi belum dapat laris. Kemudian lewatlah Saridin sambil memandangi legen tersebut. Nah, tentunya jangankan sekelas seorang pedagang legen, sekelas Bupati Pati dan sekelas seorang Sunan pun dibikin pusing oleh Saridin. Pada saat Saridin memandangi legen yang ada di dalam bumbung bambu tersebut, tentu saja pedagang legen itu menawarkan legen dagangannya kepada Saridin dengan bahasa Jawa kurang lebih begini. Nyuwun sewu Kisana, monggo menawi panjenengan ngersakaken ngunjuk legen. Kemudian Saridin menjawab kurang lebih dengan bahasa Jawa seperti ini. Oh nggih Kisana, kalersan niki wau kula nggih kraos ngelak mergi bakda mlampah tebih sanget. Gek nggih swasananipun nggih benter sanget Kisana. Terus salajengipun niku legene asli nggih Kisana. Menawi asli lah monggo to panjenengan ilingaken kula. Kemudian pada saat pedagang legen tersebut menawarkan untuk tambah lagi, Saridin pun menganggukkan kepala sehingga legen satu bumbung bambu tinggallah seperempat. Legen yang tinggal seperempat itu tadi katanya nanggung kalau tidak dihabiskan sekalian. Akhirnya legen satu bumbung pun ludes habis diminum oleh Saridin. Dan pedagang legen itu pun kelihatan senang berseri-seri karena dagangannya diborong Saridin. Tidak lama kemudian Saridin pun berdiri dan pamit mengucapkan terima kasih kepada pedagang legen tersebut. Lalu pedagang legen tersebut sedikit terkejut sambil menjawab kurang lebih begini. Loh, kok matur nuwun pripun toh? Lah wong niki legen kula nggih kulak nggih tumbas kok matur nuwun pripun toh Kisana? Akhirnya kedua orang tersebut ribut antara Saridin dan pedagang legen itu. Saridin dengan jengkel dan emosi, bumbung wadah legen itu tadi diisi dengan daun rumput. Tadi itu kan saya ditawari, disuruh minum, iya toh. Setelah saya minum, ditawari lagi, akhirnya saya minum lagi. Terus ditawari lagi, saya minum. Lalu disuruh nghabiskan, terus saya habiskan. Lah kok sekarang suruh bayar, ini piye toh ini? Singkat kata, singkat cerita, pedagang legen tersebut sedih merana, pulang berjalan pelan-pelan dengan bumbung bambu diisi daun oleh Saridin. Selama di perjalanan hingga sampai rumah, pedagang legen itu tadi hanya bisa mengelus-ngelus dada sambil meratapi kesedihan. Pedagang legen itu tadi begitu sampai rumah niatnya mau membuang daun yang ada di dalam bumbung. Tetapi begitu dipegang mau dibuang, daun tadi berubah menjadi uang dan tangkainya berubah menjadi emas. Tidak lama kemudian Saridin pun lewat di depan rumah pedagang legen itu tadi. Lalu Saridin diberhentikan dan disuruh mampir. Akhirnya Saridin dan pedagang legen itu tadi baikan kembali. Kebetulan di depan rumah pedagang legen itu tadi ada satu batang pohon kelapa yang buahnya sudah kering. Kemudian Saridin minta buah kelapa tersebut yang sudah kering satu pasang saja atau 2 biji. Orang Jawa mengatakan itu klopo sekantet karena kelapa itu tadi digandeng memakai serabut. Kemudian buah kelapa kering segandeng atau klopo sekantet itu tadi dipakai untuk bertapa di lautan. Karena Saridin sepergi dari padepokan Sunan Kudus di jalan bertemu dengan Syekh Maloyo atau Sunan Kalijogo untuk melakukan semacam ritual
bertapa di lautan hanya dengan klopo sekantet atau sepasang kelapa kering. Entah berapa lama sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Syekh Maloyo. Setelah selesai melakukan apa yang disarankan oleh Syekh Maloyo, lalu Saridin dinobatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai seseorang yang layak dan pantas mendapat panggilan Syekh. Kemudian mengikuti Syekh Maloyo untuk menyebarkan dan dakwah ajaran Islam. Kemudian Saridin pun mendirikan semacam padepokan atau pondok kecil-kecilan yang letaknya tidak jauh dari lokasi makam dan pesarian. Nah teman-teman sekalian, kita sudah sampai di area lokasi makam Syekh Jangkung atau Saridin. Nah jadi itu tadi sekilas tentang cerita Saridin. Bila ada kurang lebihnya atau tidak cocok dengan alur cerita yang sebenarnya, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Cerita itu tadi saya kutip dari alur cerita ketoprak yang pernah saya tonton. Bu ndelok tangkap iki. Makam Syekh Jangkung iki lho. Oh, lek teng mriku nyuwun sewu niku napa mawon infak napa beto kembang. Nggih, kali napa? Tahlilan nggih njaba nggih mboten sambeto kembang nek mlebet dugi makame nggih beto kembang, mangke dicekarke kalih juru kunci. Oh, ngoten. Nggih. Sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk makam almarhum Syekh Jangkung. Yang populer di dunia ketoprak adalah Saridin. Kita ikuti saja vlog video ini. Seperti biasa untuk para peziarah itu membawa bunga, beli di depan pintu masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punika paringaken pundi, Bu? Dalem? Mboten sandal kula niku paringaken pundi mriki nggih? Oh, mriki nggih. Oh, nggih. Terus sak punika nyuwun sewu nggih kang nyekaraken Kang pundi nggih? Dalem? Kang nyekaraken? Nggih niku anu juru kuncine. Kang pundi? Sanjang napa? Jenengan nggih, Pak? Pak. Oh, kula badhe ngunjung. Undang kula. Sampun pundi bela, Mbak? Oh, nggih. Kula saking Jawi Timur. Terima kasih, Mas. Saya nggak tahu, sorry. Coba sama tanya orang-orang yang di situ. Oh, kula kan badhe nyekar. Ini nyekar, kula boten benak. Oh, senes juru kunci nih jenengan. Kula boten tiyang mriki, kula tiyang lebih. Oh, jenengan yang lebih. Lah ingkang Sampun tanya di situ. nggih, mboten pasariane Kang pundi, Pak? Di situ kan ada orangnya, Pak. Tanya. Oh, nggih. Mriki. Ampun. Nggih. Monggo, Bu.
Oke teman-teman sekalian, kita sudah keluar dari tempat pesarian Syekh Jangkung. Namun untuk tempat utama atau pesarian utamanya itu tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Jadi kita habis nyekar ya keluar saja dari sini. Selanjutnya, setelah kita pergi dari lokasi pesarian makam Syekh Jangkung, kita menuju ke petilasan Syekh Jangkung yang pada masa itu populer dengan Saridin. Nah, jadi lokasi Andum Waris pohon durian yang pada masa itu desanya namanya Kelurahan Wiyono. Oke, dilanjut. Sebelum saya undur diri dengan menonton konten video YouTube pada kali ini, Anda sekalian semoga pula mendapatkan manfaatnya. Salam sukses, semoga kita semua tansah diberi kesehatan, sehat yang ditonton, sehat yang menonton, dan semoga pula saya yang bikin tontonan diparingi sehat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.